Terus sampai di situ. Udah dong ya. Ada di luar nggak apa-apa kalau sudah. Tapi untuk untuk Tadi Akung kan sudah di Bank Mandiri. Di bank apa tadi, Kung? BTN. Bank BTN. Akung udah ditunjuk sebagai kasir petugas antar bank. petugas antar bank. Kasir petugas antar bank. Terus setor, narik. Kalau kantor kekurangan uang harus ambil uang dari Bank Indonesia. Kalau kasnya lebih harus disetor ke Bank Indonesia. Itu selama ya tugasnya ada tiap hari menurut keadaan kas kantor cabang BTN itu Surabaya. Waktu itu di mana? Surabaya? Iya, di Jalan Pemuda nomor 50. Itu kantor BTN-nya? Iya. Lah sejarahnya kantor nanti ceritakan sendiri. Itu nanti kalau diceritakan lain lagi itu. Itu sejarahnya cabang sudah. Terus ini yang garis besarnya aja. Habis itu kalau tugas itu rutin, tugas rutin pokoknya rutin lah. Iya. Terus Kong, lanjut. Selama itu terus ada kantor ada perubahan. Pertama itu mengalami ada istilahnya persatuan perbankan gitu. Jadi namanya Bank Tabungan Pos tadi dirubah menjadi Bank Tabungan Negara. Sekitar tahun berapa, Kong? Sekitar tahun 63, 62, 63. Terus setelah itu Bank Tabungan Negara itu masih di bawah Departemen Keuangan. Namanya perbankan itu. Terus artinya bank-bank, seluruh bank-bank negara itu di bawah Kementerian Keuangan. Itu terus belum ada BUMN ini. Terus sekitar tahun berapa ya? Lupa. Tahun apanya, Kong? Ya? Tahun apanya? Tahun perubahan lagi itu tuh. Oh, ada berubah lagi? Pada itu habis perbankan itu terus berubah lagi menjadi BUMN. BUMN itu di bawah Kementerian Keuangan. Ya BUMN itu. Terus habis itu sampai sekarang kan tapi setelah pada tahun 86 tugas saya terutama itu berjalan mulai sudah masuk BUMN itu sudah masuk perbankan itu terus sampai ke BUMN itu terus dipindah ke Malang, ke kota Malang mendirikan cabang baru, cabang namanya yang masih cabang kelas 2.
bukan cabang kelas 1. Surabaya ke cabang kelas 1 toh. Terus berubah mendirikan cabang kelas 2 Di Malang. di Malang. Di Malang ya itu karena tugasnya ikut di bagian seksi verifikasi. Itu namanya berubah menjadi seksi dana. Bukannya verifikasi lagi, berubah menjadi seksi dana. Itu sejak tahun 70-an lah. Seksi dana. Seksi dana terus bekerja tiap hari. Tapi tetap saya ditugaskan sebagai wakil kepala seksi seksi dana. Lah kepala seksinya diambil dari pusat, orang Medan juga. Masih ingat namanya? Hah? Namanya masih ingat? Masih ingat namanya Parangkuan Siregar. Oh, Siregar. Iya, Siregar juga. Parantuan. Iya. Parantuan. Iya, Parangkuan Siregar. Perantauan Siregar. Itu rumahnya kalau di Jakarta. Itu asalnya di Jakarta rumahnya. Itu kenal sama ya orang Medan itu, Pak Charlie Siregar. Itu temannya. Siapa? Charlie Siregar tugas di Jakarta tapi BTN juga. BTN. Itu pengusaha becak di sana. Terkenalnya pada waktu itu. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Oh, banyak becaknya. Hah? Becaknya banyak. Iya. Seluruh kota dia. Becak Charlie Siregar. Iya. Charlie Siregar. Sekarang masih hidup? Wah, sudah enggak. Wong itu masih paliknya tulangnya Effendi Pohan. Bapak Effendi Pohan. Siapa? Iya, Effendi Pohan. Saudaranya Effendi Pohan. Iya. Itu keponakannya Effendi Pohan itu. Jadi tulangnya Effendi Pohan, Charlie itu. Terus Effendi Pohan masih ada juga. Oh, sudah meninggal lah. Di mana dulu, Surabaya? Di Surabaya di Jalan Dharma Usada. Dharma Usada 3 atau ya 3 nomor 9. Dharma Usada Gang 3 nomor 9. Wah, itu rumahnya rumah besar itu. Perumahan zamannya dulu istilahnya pribadi. Kota Madya. Ya kok, rumah pribadi apa dinas? Ya? Rumah pribadi apa dinas? Dulu kepala cabang di Surabaya. Oh, kepala cabang. Kepala cabang BTN di Surabaya. Pak itu. Pak Effendi Pohan. Effendi Pohan. Terus Agung sebagai apa dulu di Malang? Wakil kepala seksi. Wakil kepala seksi. Dapat rumah dinas juga. Ya? Dapat rumah dinas. Dapat rumah dinas. Suruh rumah sewa. Rumah sewa berapa juta? 1 juta lebih ngono. Di istilahnya habis dari hotel ya. Terus disuruh keluar, suruh cari rumah sewa. Terus daripada nyewa 2 tahun dikasih uang sekian, lebih baik saya untuk uang muka ke KPR di sini nih. Nah, gitu. Lah saya pikir-pikir, wah ini dulu uang mukanya 600.000.
sekarang jutaan ya. Iya. Itu kayak kepala pasti wakil itu Bapak. Setelah itu ganti kepala seksi karena kepala seksi yang dulu Pak Sirgar itu Parangkuan Sirgar itu pensiun. Pensiun terus saya terus diganti dari Jakarta. Itu namanya Ibu Diah. Siapa? Ibu Diah itu zamannya dulu pangkatnya dokter Andes. Dokter Anda ahli ekonomi itu. Dokter Anda. Kalau sekarang S1 ekonomi gitu. Terus seperti Desi kan manajemen. S1 manajemen. Nah itu terus baru dia itu pindah ikut suaminya kemana, kebun sawit itu, Medan juga. Siantar. Pematang Siantar. Enggak, yang dekatnya itu, dekat rumah itu ada serang. Kalau Kisaran. Ya, Kisaran. Kalau udah salah Pinang, Kota Pinang. Kota Pinang. Ada kebun ya? Ada. Nah itu proyek besar. Ikut suaminya insinyur. Insinyur perkebunan enggak tahu pertanian. Insinyur pertanian. Terus di BTN itu oh ya Kung, yang lucu aku dari tadi nggak cerita kenalan sama almarhum di mana dulu? Almarhum Uti. Oh, itu harus cerita. Itu yang ya. Itu pada waktu masih sesudah kerja di BTN. Di BTN di Surabaya? Iya. Nah itu ceritakan pada. Itu cerita pribadi kan. Iya. Oh berarti udah BTN. BTN tahun itu masih baru tahun 6. Kan itu 61 kerja itu baru kerja kira-kira belum ada setahun. Itu saya kan masih sebelum itu kan masih bekerja masih ikut sama Pak Desanto itu. Masih ikut istilahnya ngenger. Ikut paliknya gitu. Ikut pamannya. Masih di BTN. Masih di Pak Le. Terus kemudian sama Pak Le karena saudaranya yang di situ banyak, terus tidak ada tempat, terus makannya itu soal konsumsinya tidak mencukupi, terus Sirup pindah cari sewaan sendiri, persewaan sendiri, rumah sendiri. Lah Bapak sendiri saudaranya yang 2 di situ. 3 sama bule juga di situ. Siapa aja di situ? Di situ di rumah situ Pak Le Santo itu 1 temanten baru itu. Baru keluarga, terus familinya, saudara-saudaranya ada yang nunut di situ, nunut makan, nunut tidur, nunut cari pekerjaan.
kebetulan bapak itu di situ belum ada 1 tahun sudah dapat kerjaan, pindah ke situ tuh, ikut ke situ. Mulai sebelum ya di situ sebelum dapat pekerjaan ya ikut itu, ikut pindah rumah, ikut ikut malah disuruh mengantarkan surat ke calon istrinya. Itu sebelumnya tinggal di situ. Di situ tinggal di Jalan Kertajaya, Gang 9 Raya, nomornya banyak kok, nomor 39 mungkin. Gang 9 Raya nomor 39. Itu di situ sejarahnya. Saya pindah dikasih uang 500.000 untuk sewa. Siapa yang kasih? Iya, ya. Pak Le yang ngasih. Iya, Pak Lesanto itu. Pikir-pikir mungkin daripada waduh kasihan sini saudaramu terus tidak muat, tidurnya enggak susah, enggak karuan. Terus dikasih uang. Saya yaitu sama bule tadi, bule dulu ya, asal mulanya sebelum ke Surabaya diikut di Pacitan, ikut bapak ibu di sana. Jadi mulai kecil, mulai tamat SD itu sampai SKP, ikut itu. Setelah lulus SKP akan cari kerjaan, nyusul ke Surabaya. Ya ikut Pak Leni, saya tadi jadi satu. Maka saya dikasih uang 500 suruh cari sewa, cari tempat tinggal lah. Saya terus bule itu tadi, terus adik saya namanya Wintani itu, bule Win. Terus sama Pak Gum, Pak Kumbono. Pak Kumbono tahu tak? Nah itu masih bujangan semua, masih sekolah, meneruskan sekolah sambil cari kerjaan gitu loh di Surabaya. Semua lulusan SMP. Ya pada waktu itu SMP ya. Yang satu tadinya setelah dapat sewan itu hanya susuran gede guling, rumah rakyat lah. Rumah kampung. Wah, lah itu rumah itu saya tempati, yaitu orang 3 itu, Pak Kumbono, terus bule, terus adik bule Wintani, terus saya. Saya itu karena saya pikir enggak kerasan ya. Biasanya rumah bersih terus ganti sewa rumah. Terus saya tinggal, suruh nempati adik sama bule tadi, orang 3. Nah itu bapak ikut Pak Diwakil. Cari rumah yang agak bersih gitu loh, enggak tanah. Nah itu masih tanah ya, belum ada mesternya, belum ada lantainya belum ada. Masih tanah. Tapi situ selama itu menjelang ya sama bule ya, sama ibu ya,
pada waktu itu, pada tahun 1900 8 berapa ya? 68 dari Pak Diwakil itu di Wonokromo itu Jalan Ubi 1 nomor 5 di sana. Itu di sana itu ya ya ikut deh, namanya ikut, tapi udah kerja. Udah kerja. Terus tiap hari ya kerja dari Wonokromo Jalan Ubi itu ke Jalan Pemuda itu nanti ada cabangnya lain diceritakan. Apa ya Kang? Maksudnya keadaan perjalanan di setiap ada kejadian apa itu selama di Wonokromo sampai di Jalan Pemuda sampai keluar dari Wonokromo. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya. Nah itu pada waktu itu masih di Wonokromo itu, karena sudah sama Pak Le kan sendiri, Pak D sendiri, sudah ikut Pak D saya. Terus Pak Le Santo kan sendiri, saya enggak. Saya kebetulan silaturahim ke kalau prei itu hari Minggu itu ke rumah Pak Le tadi yang saya tinggal itu, Pak Le Santo. Nah itu kebetulan di situ ada masnya Bule Santo itu pergi ke Palembang mengambil adiknya Budi Santo yang di sana. Soalnya ditinggal di sana sendirian, ditinggal sama kakaknya. Dulu ikut kakaknya perempuan, Bu itu yang Kediri itu, ibunya Mas Tri. Ibunya Mas Tri itu ikut itu dulu di Palembang sana. Suaminya kerja di Pertamina zamanan itu. Rumah kampungnya enggak tahu, pokoknya Palembang. Muara Enim. Di Muara Enim. Itu kan di asrama gitu pegawainya. Punya perumahan gitu. Enggak asrama tapi perumahan pegawai ada itu. Itu dikawin sama pegawai Pertamina. Setelah itu pegawainya meninggal. Terus lah itu kakaknya ya ibunya Mas Tri itu kan di sana sudah suaminya meninggal, terus punya anak masih mengandung besar. Terus sama pindah pulang ke Nogosari sana, Kloro. Jadi dia terus karena meneruskan sekolah, lah ibumu itu ditinggal di sana. Sekolahnya kan SKP loh, di sana. Baru kelas 2 ingin meneruskan ke kelas 3 sekalian loh. Pindah nanti kalau sudah lulus atau itu baru bisa pindah Paneman. Kalau udah pindah masih kelas 2 teruskan di tempat baru susah nanti. Habis itu pasti dibawa ke Surabaya, Mak. Dulu ndak dibawa ke Nogosari. Adiknya Bu Santo tadi yang jemput kakaknya Pak Disa Santo, kakak ipar ya. Terus nyampe di situ ya suruh apa-apa wong ikut di situ.
ikut di situ. Di situ masih banyak yang ikut di Pak Santo itu. Itu sudah pindah rumah. Oh, belum pindah. Kebetulan saya dipanggil sama Pak Santo itu yang saya di Wonokromo dipanggil, manggilnya pakai apa ya? Pokoknya pakai surat atau apa? Nggak ada telepon ya. Dulu belum ada telepon. Belum ada telepon. Telepon belum ada dulu. Hanya kantor tok yang punya. Oh, berarti dikirim melalui pos, dipanggil melalui surat. Iya. Panggil itu dikabari kalau ada famili datang yang dari Pacitan, dari Bapak Ibu, itu ngumpul semua di situ di Kertajaya Gang 9 Raya. Terus adiknya yang dari Palembang itu juga ditempatkan situ. Situ kebetulan saya yaitu karena ada tamu dari desa lihat, yo ngomong-ngomong sama orang tuanya Pak Disanto, mertua istilah, suami istri sama kakaknya itu ngomong-ngomong. Lah yang adiknya yang dari Palembang tadi disuruh ngomong anaknya Pak Santo itu, anaknya kakaknya ngomong ya, anak kecil yang dimong itu ya umur berapa kira-kira ya setahun, sambil nyanyi-nyanyi di halaman rumah itu di bawah pohon baru. Saya ya enggak tanya, enggak apa, ya tahu kok ada anak perempuan ngomong karo nyanyi-nyanyi itu. Siapa? Ya ibumu. Oh, di mana nyanyinya? Ya itu di rumahnya Pak Santo yang di Kertajaya 9 Raya nomor 39. Yang saya pertama dikasih uang suruh pindah itu karena kebanyakan orang itu. Betul. Saya kan harus suka silaturahmi tiap minggu itu. Wah, ke sana daripada di rumah ndak ada acara, atau kalau ada acara ya sudah selesai ya silaturahmi ke saudara-saudara yang di Surabaya. Ya, saya jadwal dari sini banyak saudara di Surabaya. Bapak itu di sana, terus minggu depan di sana. Kalau ada waktu lagi longgar sana, kalau ada waktu yang kira-kira kepentingan apa ya udah pergi ke sana, besok aja kalau longgar itu. Terus gimana saya ceritakan ibumu ya. Iya. Terus itu bapak sering toh kadang-kadang silaturahmi. Kalau tempo berapa tahun gitu Pak Santo putranya sudah habis toh, rumah rumah sewa itu juga nyewa itu satu rumah penuh itu ditempati saudaranya, buahnya, adik-adiknya. Makanya bapak disuruh pindah itu kasih uang. Saya sudah tidak muat. Di samping tidak muat tempatnya, apa konsumsinya tidak cukup. Bayarannya berapa? Dulu pada kopral masihan, kopral angkatan laut. Sudah belum kopral mungkin, masih prajurit
mungkin wong Sudah banyak yang numpak ikut. iya sudah banyak, pokoknya sudah keluarga banyak yang ikut. Tapi itu Oh itu orang tuanya Mbak Ninin itu bukan? apa, Orang tuanya Mbak Ninin? Oh bukan. rumah Mbak Ninin yang dulu itu yang di Kertajaya Oh itu. itu. Jadi orang tuanya Mbak Ninin itu yang ditumpang orang banyak itu. Iya, Oh. jadi orang tuanya Mbak Ninin tuh ya berjasa juga. Wong bujangannya itu lulus SD itu ikut di ibu mbahmu di Pacitan. Nah, saya masih umur 2 tahun mungkin. Saya masih ikat kok dikejar sama ya Pak Santo itu. Saya akan dicekoi jamu itu, dikasih jamu toh. Kalau agak sakit kurang cekoi jamu itu. Jamu itu tradisional iki herbal. Itu dikejar saya ke muka itu, muka ada sumur kosong. Saya dendek di situ, wah dipegang di peret-peret dikasih cekok itu jamu itu dipaksa minum. supaya suka makan gitu loh. Jamu enggak tahu temulawak apa pakai yang buat dia mbah, ada mbah sana masih ada. Jadi rumah Dawung itu di samping anak juga ada mbahnya. Mbah itu saya masih kecil itu tinggal Mbak Putri. Ya itu yang suka. Terus Pak Lesanto ya? Iya. Punya putra berapa? Pak Lesanto pada waktu itu sampai sekarang. Pada waktu itu di situ lah. Iya, sampai sekarang berapa putranya? Sekarang putranya ya 4. Siapa aja? Ya. Yang Pertama Mas Yoyo. Suhandoyono. Itu namanya. Yang kedua yaitu Susi Handayani. Rusiana. Susi Handayani Rusiana. Soalnya pada waktu itu bobotnya ditinggal tugasnya Rusia. Pak Santo. Jadi ganti pakai Rusiana. Iya, dipakai nama setelah lahir dikasih nama itu Susan. Iya, Susan Handayani Susi Handayani Rusiana. Tapi pakai Susan toh. Keluar anak-anaknya pakai Susan semua. Ketiga Susan Heni Handoyono. Susan Heni Handoyono. Oh, yang dikerja BTN itu ya? Handayana. Kalau bahasa Indonesia Handayana. Itu bahasa Jawa Handoyono. Yoyo itu Susan Handoyono. Terus nomor 4 Ari itu Ari Susan Handayana. Ari Susan Handayana itu terakhir. Ya, itu ceritanya. Lah pada waktu terus Mbak Ninin Susi itu nomor toh? Nomor 2 toh? Oh, Rusiana itu. Iya. Oh, jadi yang 5 ya. Yang pakai Rusia itu Mbak Ninin itu. Iya, Mbak Ninin. Kok bisa Mbak Ninin namanya? Panggilan akrabnya aja. Oh, ya karena Susi Rusiani terus disingkat lho jenenge dawa tok Ninin ngono. Ninin gitu. Nah, Ari iki ya Yoyo iku ya karena iku Handoyono iku disingkat
Yoyo itu. Lah si Heni ki Handayana terus Susan dan Heni Susan Heni gak Susan Handoyono gak Heni Susan Handoyono enggak Susan Heni Handoyono. Lah si Ari ya Susan Ari Handoyono. Dawakan di Ari. Lah si Ninin karena anunya repot ya namanya kan 4 tuh kata-kata. Susan Susi Susan Rusiani lupa banyak men ya pokoknya lah gue ya wis Ninin ngono. Nah ya masih enak. Susan Handoyono. Jadi waktu Akung di sana itu baru lahir siapa? Yoyo. Yoyo setelah saya pindah baru lahir Ninin. Lah pada waktu saya nengok ke sana ya silaturahim ke sana. Itu umur Susi itu setahun kira-kira. Tahun kemudian itu adiknya Bu Santo itu di situ dari Palembang ikut di situ disuruh ngomong itu Ninin itu Mbak Ninin itu ngomong sambil nyanyi itu kan kira-kira jam 10 lah waktunya lah anak-anak rewel anak kecil terus karo nyanyi kan sama gitaran mainan itu kecil-kecil. Ibumu pada nari Serambang 12 Tanjung Katung itu pandai malah saya di kantor ya orang dua itu kalau ada 17 Agustusan ya Serambang 12 Tanjung Katung untuk hiburan. Itu kan tari Melayu ya. Iya. Kalau bisa ya. Memang latihan. Ceritanya kan dulu kan ceritanya yang dari ibumu udah tahu ya asal mulanya kok ada yang di Palembang transmigrasi ada. Kalau dari saya itu dulu memang kakek saya itu yang dari Mbah Putri itu yang Dawung itu Mbah Putri Dawung. Jadi ibu saya sendiri yang meninggal di Buleis itu deh. Itu memang pernah cerita. Itu mbahnya itu pernah pergi haji, saya kapalnya sudah diceritain. Belum. Kapalnya itu di ombak pecah terus dia didorong sama ikan lumba-lumba. Didorong sampai ke pantai. Makanya terus dia istilahnya berjanji atau bilang besok anak cucu saya ndak boleh makan ikan lumba-lumba. Kalau orang dulu menamakan ikan lumba-lumba itu dianggap ikan jengkelong. Jengkelong itu padahal hiu itu, hiu parang, hiu poleng itu. Kalau orang Jawa karena pengetahuannya belum banyak ya soal internasional, itu namanya pokoknya ikan besar gitu itu dinamakan ikan jengkelong gitu. Kalau bahasa Jawanya menamakan jengkelong. Itu terus itu ceritanya. Terus itu ceritanya Mbah